Di lembah yang sunyi, ada embusan kabut abu-abu, dan puing-puing tanah memancarkan sinar cahaya yang mengerikan di bawah sinar cahaya. Lembah ini adalah salah satu area terlarang di cekungan, dan bahkan pembangkit tenaga listrik teratas alam surga tidak berani terlibat di dalamnya. Namun, hari ini, keheningan abadi ini dipecahkan oleh suara langkah kaki. Dalam angin dingin, siluet ramping berjalan perlahan, yang cukup untuk dengan mudah merobek tubuh berdaging pembangkit tenaga listrik Earth Realm Peak. Angin dingin tidak pernah meninggalkan bekas putih padanya. Siluet ini hanyalah Qin Yichen. Setelah seharian tempering, angin dingin di sini tidak lagi menjadi ancaman besar baginya, dan efek pendinginannya menjadi tak terbayangkan. Jadi Qin Yichen tidak terus tinggal di sana untuk tempering. Berjalan di lembah reruntuhan, Qin Yichen masih tidak mengendurkan kewaspadaannya. Lagi pula, dia tidak tahu rahasia apa yang tersembunyi di tebing hitam. Meskipun tubuhnya yang berdaging telah ditingkatkan, tetapi dia tidak berani peduli sedikit pun. Dan sambil berjalan seperti ini, alis Qin Yichen tiba-tiba mengerutkan kening, dan ada keraguan di matanya. Bagaimana angin dingin menghilang? Qin Yichen bergumam dalam hatinya dan membuang muka. Dia menemukan bahwa itu telah menjadi daerah tanpa angin, dan angin dingin yang menyelimuti lembah telah menghilang secara bertahap. Qin Yichen bingung dengan perubahan ini. Dia tidak mengendurkan kewaspadaannya, bahkan pikirannya tegang, dan dia siap untuk menanggapi situasi yang tidak terduga kapan saja. Di bawah berjalan hati-hati, Qin Yichen juga menemukan bahwa tulang putih di bawah kakinya secara bertahap menghilang, mengungkapkan tanah yang gelap. Apakah kamu akan berakhir? Melihat tanah hitam di bawah kakinya, Qin Yichen merasa bahwa rasa depresi yang menyelimuti hatinya menjadi jauh lebih kuat. Dia berbisik, tatapannya diproyeksikan ke depan. Pada saat berikutnya, pupil mata Qin Yichen tiba-tiba menyusut, dan dengan pandangannya mengalihkan pandangan. Dengan sinar redup, dia bisa melihat bahwa beberapa pemandangan aneh akhirnya muncul di depannya. Melewati beberapa ratus zang jauhnya, lembah sempit itu tampaknya telah melebar, dan di ruang terbuka, sebuah pilar hitam terlihat berdiri. Tiba, melihat ke dasar lembah, mata Qin Yichen menyipit sejenak, lalu dia menarik napas dalam-dalam, sedikit di bawah kakinya, dan tubuhnya diam-diam tersapu ke depan. Sesaat kemudian, Qin Yichen datang sebelum lembah ini, dan saat ini, dia menemukan bahwa lembah di bagian terdalam tebing hitam sebenarnya adalah altar kuno. Di sekitar lembah, ada 5 pilar hitam yang sangat besar. Di atas pilar itu, ada formasi kuno dari setiap orang. Garis-garis dalam formasi mengalir dan terhubung satu sama lain. Qin Yichen melihat sekeliling, lalu dengan cepat melihat ke pilar hitam di tengah. Namun, yang mengejutkannya, pilar ini, yang seharusnya berada di tengah, kosong dan tidak ada apa-apa. Apakah ini formula yang rusak? Melihat pemandangan ini, Qin Yichen sedikit membeku, melihat pilar hitam yang kosong. Raut wajahnya berubah dengan tidak pasti. Namun, meskipun formula ini tampaknya sedikit tidak lengkap, pancaran cahaya yang tersisa di sekitar 4 berkas cahaya hitam membuatnya tidak dapat melihat pemandangan sama sekali. Melihat sinar cahaya itu, Qin Yichen merasakan tekanan yang sangat kuat, dan kecepatan asal sejatinya di dalam tubuh menjadi agak stagnan. Namun, dengan pengoperasian kekuatan sihir, jenis fluktuasi misterius secara bertahap dikeluarkan. Formula yang rusak seharusnya tidak menahan saya. Setelah sedikit ragu, Qin Yichen masih memutuskan untuk masuk dan memeriksa kebenarannya. Lagi pula, dia tidak tahu bahwa Xiang Sheng II terjebak di luar angin dingin dan tidak bisa masuk. Dia juga khawatir kedua orang itu akan menyusul. Meskipun setelah terobosan, dia tidak takut pada yang terakhir. Tetapi itu masih akan menyebabkan dia banyak masalah. Sua. Kemudian, Qin Yichen bergerak, sinar cahayanya terbungkus di antara mereka, dan dia terbang langsung menuju formasi. Ketika dia menyentuh sinar cahaya pilar hitam, dia merasakan ketidaknyamanan di tubuhnya. Namun, sinar cahaya ini sepertinya tidak terlalu banyak menghalangi efek. Itu hanya sesaat yang dia miliki sejak melewati dalam formasi. Ini, saat dia masuk, pemandangan di depan Qin Yichen sedikit berubah. Matanya berkedip, dan dia menemukan bahwa di bawah pilar batu pusat, ada satu siluet duduk. Jenazah siapa ini? Mata Qin Yichen sedikit menyipit. Di bawah jejak sinar cahaya formasi, dia bisa melihat dengan jelas. Siluetnya hanyalah tulang abu-abu yang dimodifikasi. Samar-samar, ada gelombang aneh di tulangnya. Menembus keluar. Di bawah fluktuasi seperti itu, Qin Yichen memiliki perasaan yang sangat berbahaya. Jelas, master kerangka ini harus memiliki kekuatan di depan orang biasa. Pemilik sisa-sisa ini harus menjadi pembangkit tenaga listrik teratas alam surga. Tidak, fluktuasi ini tampaknya telah menyentuh alam kaisar. Qin Yichen merasakannya sedikit, dan ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi lebih bermartabat. Pada akhirnya, dia akhirnya memutuskan bahwa pemilik sisa-sisa ini haruslah eksistensi yang kuat yang menyentuh realem kaisar. Dia meninggal di sini. Sepertinya itu disebabkan oleh kegagalan untuk mempengaruhi Emperor Realem. Apakah itu berdampak pada Kaisar Realem? Dan apakah ada bahaya seperti itu? Menyadari temuan ini,
Hati Qin Yichen terkejut, dan diam-diam menghela nafas. Dia tidak tahu bahwa, bagi kultivator, Emperor Realem adalah nirwana. Jika Anda dapat menerobos ke alam kaisar, kekuatannya akan meningkat secara alami, dan esensi kehidupan akan meningkat. Tetapi begitu dampaknya gagal, Anda hanya dapat mati dengan kebencian. Senior ini sepertinya tidak sepenuhnya menghilang. Melihat sisa-sisa kerangka, mata Qin Yichen berkedip dan bergumam. Dia merasa itu adalah altar yang sangat aneh, dan sepertinya ada fluktuasi yang sangat halus di 4 pilar hitam yang mengelilinginya. Energi halus itu sepertinya disuntikkan ke sisa-sisa di dalam tubuh. Bukankah dia sudah mati? Merasakan fluktuasi di pilar hitam, Qin Yichen berbisik di dalam hatinya. Dia tahu bahwa seharusnya ada banyak cara di dunia untuk sementara menyimpan beberapa ide. Mungkin, pemilik kerangka ini tahu bahwa pengaruhnya terhadap Kaisar Realem akan gagal. Jadi lebih awal saya akan meletakkannya, bukan? Senior, tersinggung. Setelah sedikit mengerang, Qin Yichen memberi sedikit hormat pada tulang, lalu melangkah maju perlahan. Fluktuasi di altar ini membuatnya sedikit gelisah dalam kekuatan garis darah tubuh. Mungkin, di tulang itu, dia bisa menemukan alasan yang membuat kekuatan garis darahnya gelisah.